Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali kita tiba pada sebuah acara pendalaman Alkitab yang berjudul Mengungkap Rahasia Bahasa Roh. Sesuai dengan judul pelajaran kita pada saat ini, maka saya akan menunjukkan sebuah video singkat sebelum pembahasan ini dimulai. Mari kita saksikan videonya. Bagaimana menurut Anda sesudah Anda melihat video tadi? Apakah seperti itu bahasa roh? Nah, berdasarkan semua ini, mari kita lihat apa sebenarnya bahasa roh menurut Alkitab. Bahasa roh dikenal dengan beberapa istilah, yaitu ada yang namanya karunia lidah, dan ada juga istilahnya glossolalia. Kalau dalam bahasa Grekanya glossa, tongues, yang mengartikan lidah sebagai organ tubuh khususnya sebagai alat bicara, dan laleo, to speak, bahasa yang digunakan oleh manusia. Jadi glossolalia secara literal dibentuk dari dua kata Greka ini, glossa dan laleo. Dengan demikian, maka glossolalia bisa diartikan sebagai suatu proses di mana seseorang berbicara dengan bahasa yang digunakan oleh manusia. Tetapi ada beberapa komentator Alkitab yang memberikan pengertian yang lain tentang glossolalia, yang akibatnya membuat salah tafsir dari beberapa denominasi gereja tentang hal ini. Ada yang namanya James Orr dalam buku yang dia sebagai editornya di sini, The International Standard Bible Encyclopedia, dia katakan ada yang berpendapat bahwa glossolalia adalah pengucapan bahasa yang tidak dimengerti oleh si pembicara maupun oleh orang yang mendengarkan. Jadi menurut dia glossolalia atau bahasa roh ini pengucapan yang memang tidak bisa dimengerti oleh orang yang mendengarkan, bahkan pembicara itu sendiri. Yang lain juga, editor dari buku ensiklopedia Alkitab Masa Kini, J.D. Douglas, dia katakan ada banyak ahli modern yang bercorak rasionalistis berpendapat bahwa glossolalia dalam Kisah 2 ayat 1-13 serupa dengan yang diterangkan dalam 1 Korintus 12-14 dan merupakan pengungkapan orang yang kesurupan yang tidak dapat dimengerti sama sekali. Jadi dia katakan glossolalia dalam Kisah 2 ayat 1-13 itu serupa dengan 1 Korintus 12 ayat 14 sebagai bagian pengungkapan daripada orang-orang yang sepertinya kesurupan dan memang sama sekali tidak bisa dimengerti. Yang lain lagi, William J. Samarin
ahli bahasa dan akademik kelahiran Amerika yang adalah profesor di Hartford Seminary dan Universitas of Toronto. Dia terkenal karena karyanya pada bahasa agama pada dua bahasa Afrika Tengah, Sango dan Gebia, pada Pygniasasi dan pada Indeofon dalam bahasa Afrika. Nah, ada beberapa poin penting yang dia katakan di sini. Yang pertama, dia katakan bahwa glosolalia bukanlah bahasa sesungguhnya. Itu adalah pengalaman keagamaan yang diucapkan. Yang berikutnya, jumlah huruf hidup maupun mati yang digunakan sangat terbatas sehingga tidak cukup untuk membentuk sebuah bahasa yang kita kenal. Yang ketiga, glosolalia adalah ucapan doa yang umum terdengar di lingkungan gereja-gereja aliran Pantekosta. Dan yang berikutnya, yang keempat, xenoglossia adalah pengucapan bahasa asing yang sudah ada oleh seseorang yang belum mengenalnya. Jadi selain glosolalia dia tambahkan yang namanya xenoglossia, yaitu bahasa asing yang sudah ada tapi belum ada orang yang bisa mengenalnya. Nah, dari beberapa definisi dan pendapat-pendapat para komentator dan editor buku-buku rohani Kristen, sekarang kita melihat arti sebenarnya glosolalia dalam Alkitab. Ini pendapat mereka. Ya, saya awali lagi, ini adalah pendapat mereka dan bukan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Sebelum dilanjutkan, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda semua dari Alkitab. Dalam Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini mengartikan bahwa apapun yang saya katakan, kalau tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, maka kutuk yang akan mengenai saya. Dan oleh karena itu, saya tidak mau untuk dikutuk, karena kebenaran ini haruslah bersumber dari Alkitab itu sendiri. Sekali lagi, kebenaran itu harus bersumber dari Alkitab itu sendiri, bukan dari perkataan-perkataan manusia. Ya, bahkan malaikat pun tidak bisa. Nah, saudara-saudara sekalian, meskipun glosolalia dikatakan sebagai karunia khusus dalam Perjanjian Baru dan ada beberapa ayat yang membicarakan akan hal ini, namun ingat, hanya ada 2 buku saja yang memberikan adanya peristiwa tentang glosolalia ini. Dan fenomena berbicara dalam bahasa roh tidak ditemui dalam buku lain selain dalam buku Kisah Para Rasul dan 1 Korintus. Ya, jadi untuk berbicara tentang karunia khusus bahasa roh ini, glosolalia ini, di dalam Perjanjian Baru hanya ada 2 buku yang berbicara tentang peristiwa ini, Kisah Para Rasul dan 1 Korintus. Dan mari kita lihat interpretasi dari kedua buku ini. Ya, ingat awal yang saya memulaikannya, apa yang kita bicarakan saat ini bersumber dari Alkitab itu sendiri. Maka kalau itu bersumber dari Alkitab, kita dengarkan baik-baik apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita lihat glosolalia dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Pada Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 menceritakan tentang sejarah para rasul, perkembangan gereja, dan kitab ini ditulis oleh Lukas sekitar 6 tahun sesudah Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Nah, di dalam buku Kisah Para Rasul hanya ada 6 ayat yang membicarakan tentang karunia roh atau bahasa lidah, dan 4 diantaranya terdapat di Kisah Para Rasul pasal 2. Yaitu Kisah 2 ayat 4 sampai 8. Yang kedua, dimulai dari Kristus yang menjanjikan kepada murid-muridnya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai mereka dengan kuasanya. Dan yang ketiga, janji itu kemudian digenapi pada hari Pentakosta di saat murid-muridnya berkumpul pada suatu tempat. Mereka mengalami kecurahan Roh Suci yang berupa lidah-lidah api yang dicurahkan di atas mereka dan diikuti oleh glosolalia. Ya, ini gambaran besar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi, dalam menginterpretasikan Alkitab, kita harus menggunakan Alkitab itu sendiri. Kita lihat, perhatikan baik-baik poin-poin dari ayat yang akan kita bacakan supaya kita bisa belajar bersama.
Dalam Kisah 1 ayat 3 sampai 5. Dikatakan kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian kita lihat informasi berikutnya dari Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita pindah selanjutnya dalam Kisah pasal 2 ayat 5 sampai 12. Kita baca ayatnya satu persatu dan Anda akan mengerti poin-poin apa yang akan kita dapatkan. Dalam Kisah 2 ayat 5 sampai 12, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercegang-cegang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercegang-cegang dan sangat termanggung-manggung sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Dari ayat-ayat yang baru saja kita lihat dan kita bacakan, teristimewa poin yang saya mau tekankan pada setiap kalimat-kalimat yang saya berikan huruf tebal. Ya, maka ada 4 hal penting yang kita dapatkan dari ayat ini. Mereka yang berbicara di dalam bahasa roh. Ya, poin apakah itu? Yang pertama, 1, menggunakan bahasa yang dimengerti orang lain. Jadi kalau kita berpatokan pada Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 1, kita dapati bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang baptisan roh itu pada hari Pentakosta, didapati mereka menggunakan bahasa yang dimengerti orang lain. Semua orang-orang yang ada di Asia Kecil sampai orang Arab semuanya mengerti apa yang mereka katakan. Poin yang kedua, menggunakan yang bahasa sebelumnya mereka tidak tahu. Jadi mereka menggunakan bahasa yang mereka sebelumnya tidak tahu tapi dimengerti oleh orang lain yang mendengarkannya. Tujuan daripada mereka menggunakan bahasa roh ini adalah berbicara mengenai perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, berbicara tentang penebusan. Inilah poin yang ketiga. Dan di dalam poinnya yang keempat, walaupun tidak diterjemahkan, tapi orang mengerti apa yang mereka bicarakan. Ini 4 poin penting dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan Kisah Para Rasul pasal 2.
dari apa yang baru saja kita bacakan tadi secara berurutan. Ya. Makanya seorang tokoh gereja yang bernama Roland R. Gestan, editor dari majalah Liberty, dia katakan, buku Kisah Para Rasul menyediakan bukti yang kuat tentang pemberian glossolalia dengan mana para penerima disanggupkan untuk berbicara bahasa yang tidak dipelajarinya dengan tujuan untuk memberitakan Injil. Bahkan dia katakan kembali di bukunya yang lain, Rattling the Gates, glossolalia terdiri dari ucapan-ucapan yang jelas dan bermakna. Jadi kalau tadi pendapat-pendapat sebelumnya mengatakan bahwa glossolalia adalah sesuatu yang tidak bisa dimengerti, glossolalia adalah sesuatu yang seperti orang kesurupan, baik itu orang yang berbicara maupun orang yang mendengarkannya tidak mengerti apa yang disampaikan dari setiap ucapan-ucapan yang muncul. Tapi dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3-5 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, kita dapati bahwa ternyata glossolalia adalah sesuatu ucapan yang jelas dan bermakna. Dalam buku Kisah Para Rasul chapter 4 halaman 39 paragrafnya yang kedua, Nyonya White menuliskan sebagai berikut. Anda bisa lihat bahasa Inggrisnya, ini yang saya terjemahkan. Hadiah ajaib ini adalah bukti kuat bagi dunia bahwa tugas mereka mengandung tanda surga. Sejak saat ini, bahasa para murid itu murni, sederhana dan akurat, baik mereka berbicara dalam bahasa ibu mereka atau dalam bahasa asing. Jadi, murid-murid ketika mereka berbicara pada waktu peristiwa Kisah Para Rasul itu, Roh Nubuat mengatakan mereka berbicara itu dengan bahasa yang akurat, murni, sederhana, baik itu bahasa asli ibu mereka maupun dalam bahasa asing. Jadi kesimpulan apa yang kita dapati dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua tentang glossolalia? Ya, kesimpulan daripada Kisah Para Rasul pasal 2 ada 4 poin penting. Yang pertama, glossolalia adalah karunia roh yang diberikan kepada murid-muridnya serta umatnya untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, glossolalia adalah bahasa yang dapat dipahami dan dimengerti karena itu merupakan salah satu bahasa yang ada dan digunakan oleh manusia di dunia. Ingat, yang digunakan oleh manusia di dunia, bahasa apa tapi yang ada di planet bumi ini, itu yang digunakan. Yang ketiga, glossolalia digunakan untuk meyakinkan orang-orang yang tidak beriman tentang kebenaran firman Tuhan dalam bahasa yang berbeda, sehingga mereka dikuatkan atau dibangun oleh mendengarkan kesaksian murid-murid. Dan yang keempat, glossolalia dalam Kisah pasal 2 tidak perlu penerjemahan, tapi walaupun demikian para pendengarnya dapat mengerti dengan jelas apa yang sudah dinyatakan oleh pembicaranya. Ini jelas. Glossolalia menurut Alkitab dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, kesimpulannya kita dapatkan pada saat ini. Ya, jadi kalau ada orang yang berbicara bahasa roh lalu bahasanya cuma wala 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 wala, ya itu bukan bahasa yang ada salah satu di planet bumi ini. Saya pernah mengikuti kegiatan-kegiatan di mana ada perkumpulan doa dan salah seorang pendetanya berdoa dan di akhir dari doanya dia mengucapkan kalimat yang berulang-ulang yang hanya sama seperti yang tadi. Seperti orang kesurupan, tapi mereka semua merasakan bahwa itu adalah sebuah karunia roh, bahasa roh, karunia khusus, bahasa roh. Tapi kalau kita baca kesimpulan dari Kisah Para Rasul pasal 2, dari ayat-ayat yang kita bacakan, bukan seperti demikian. Ya, ingat, itu bukan seperti yang firman Tuhan ajarkan. Harus jelas, harus punya makna. Tidak perlu butuh seorang penerjemah, tapi orang yang mendengarkannya juga dapat mengerti. Jadi kalau dia berbicara wala 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 dan Anda tidak mengerti, itu bukan bahasa Roh Kudus. Itu bisa jadi bahasa Roh Kudus. Jelas? Nah, sekarang kita lihat glossolalia dalam Kisah
yang terjadi di 1 Korintus pasal 14. Jadi tadi di Kisah Para Rasul pasal 2, sekarang kita bandingkan dalam kisah yang terjadi di 1 Korintus pasalnya yang ke-14. Ada 3 hal penting sebelum kita mempelajari tentang glosolalia dalam 1 Korintus pasal 14. Yang pertama, kota Korintus merupakan kota Yunani yang terletak di antara Yunani dan Peloponnesus. Korintus menjadi pusat perdagangan yang berkembang, juga menjadi kota industri, khususnya industri keramik tembikar. Dan Paulus mengunjungi Korintus pada perjalanan misionerisnya yang kedua dan tinggal selama 18 bulan di sana. Yang kedua, 1 Korintus ini ditulis dari Efesus. Ya, jadi bukan di kota Korintus, tapi ditulis dari Efesus. Dan kota ini menjadi tempat kerja Paulus selama 3 tahun dan juga merupakan pusat utama semua kegiatannya selama perjalanan misionerisnya yang ketiga. Dan ia menulis surat ini ketika akan berangkat ke Yunani dari Makedonia. Dan yang ketiga, masalah yang timbul di Korintus sangat memerlukan perhatian. Salah satu masalah yang sangat penting adalah pengertian dari jemaat Korintus tentang penggunaan karunia roh, khususnya glosolalia. Jadi sebelum Anda mempelajari 1 Korintus 14, kita lihat latar belakang dulu apa yang ada di sana. Nah, bagaimana keadaan jemaat di Korintus pada waktu itu? Kembali menurut Roland R. Heston dalam bukunya Rattling the Gates, dia katakan ada 2 kelompok tentang glosolalia dalam 1 Korintus. Yang pertama, kelompok yang percaya bahwa itu adalah bahasa asing yang dapat dimengerti oleh manusia. Mereka memiliki 10 alasan untuk itu. Salah satunya adalah dengan mencari kejelasan dari Kisah pasal 2. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang percaya bahwa itu adalah bahasa asing yang tidak dapat dimengerti. Jadi latar belakang 1 Korintus pasal 14 ini dituliskan oleh Rasul Paulus karena terjadi perbedaan pendapat di dalam jemaat pada waktu itu tentang bahasa roh ini. Komentar yang lain lagi dari seorang penulis namanya Frank, dia katakan rasul-rasul memperingatkan penggunaan glosolalia yang tidak dapat dimengerti karena itu bisa saja diinspirasikan oleh roh yang lain daripada roh Allah. Mereka memperingatkan bahwa itu sangat berbahaya karena it may be prompted by an evil spirit. Jadi bisa kemungkinan itu adalah roh setan. Ya, seperti demikian menurut Frank. Apa yang terjadi ketika roh nubuat mengatakan peristiwa yang terjadi di Korintus sesuai dengan 1 Korintus pasal 14? Apa yang dikatakan oleh roh nubuat tentang peristiwa yang terjadi di jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 14, dalam 1 Testimoni halaman 412 sampai 414 dikatakan demikian. Fanatisme, kegembiraan palsu, ucapan lidah yang keliru, gerakan-gerakan yang menimbulkan kebisingan telah dipertimbangkan sebagai karunia yang ditempatkan Allah di dalam jemaat, dan sebagian orang telah tertipu di sini. Itu adalah bahasa yang dibuat sendiri yang adalah kefanatikan, keharuan palsu, dan kegaduhan yang dianggap dari Allah. Jadi roh nubuat sendiri, Ellen White menegaskan bahwa itu bukan bahasa roh yang sebenarnya, tapi itu adalah sebuah kefanatikan yang dibuat-buat. Ya, dan sebagian besar orang tertipu dengan hal ini. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang hal ini. Kita lihat satu persatu dari firman Tuhan agar kita bisa mengertinya dengan lebih baik. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 5. Perhatikan setiap kalimat yang saya kasih huruf tebal. Dengarkan firman Tuhan katakan. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 5. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya.
Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi ada yang katakan bahwa sesuai dengan ayat yang baru kita katakan, bahwa bahasa roh itu adalah sesuatu hal-hal yang berupa rahasia, yang tidak bisa dimengerti. Kita lihat, ingat, jangan berhenti di ayat ini. Baca secara keseluruhan apa maksud firman Tuhan. Karena informasi yang kita dapatkan, ya, informasi yang kita dapatkan dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 5 dikatakan kita perlu berupaya mendapatkan karunia rohani. Jadi Alkitab tidak melarang untuk mempunyai karunia rohani, apalagi bahasa roh. Yang kedua, berbicara dalam bahasa roh itu adalah salah satu karunia roh yang membangun diri sendiri, yaitu berbicara kepada Allah dan tidak membangun jemaat. Sesuai dengan konteks yang tadi kita baca. Yang ketiga, yang lebih diinginkan adalah bernubuat daripada berbicara dalam bahasa roh. Dan yang keempat, derajat berbicara dalam bahasa roh sama dengan bernubuat jika orang yang berbicara itu menafsirkannya kepada orang lain. Jadi dari keterangan 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 5 tadi, Alkitab tidak melarang kita untuk memiliki karunia rohani berbicara dalam bahasa roh, tetapi yang diinginkan adalah bernubuat. Dan derajat bahasa roh itu akan sama dengan bernubuat jikalau ada yang menafsirkannya kepada orang lain. Oke, kita lanjut. Jangan berhenti sampai di sini lagi. 1 Korintus 14 ayat 6 sampai 12. Apa yang firman Tuhan sampaikan. Jadi kita baca secara keseluruhan dan kita ambil kesimpulannya. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi? Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Informasi yang kita dapatkan dari 1 Korintus 14 ayat 6 sampai 12 adalah kalau berbicara dalam bahasa roh, gunakanlah kata-kata yang dimengerti. Jadi kalau Anda ketemu dengan sekelompok doa lalu mereka menggunakan kata yang diulang-ulang, seperti pengalaman saya pribadi dalam persekutuan doa yang mereka dapatkan lalu mengucapkan kalimat wala 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 wala, itu bukan berbicara dalam bahasa roh, karena kata-kata itu tidak dimengerti. Yang kedua, sebab kalau tidak jelas maka kata-kata itu sia-sia diucapkan. Jadi harus jelas. Wala-wala itu tidak ada artinya. Harus jelas apa yang disampaikan. Dan yang ketiga, penggunaan glosolalia dalam perkumpulan haruslah bertujuan untuk membangun jemaat. Jadi kalau mereka menggunakan bahasa roh itu dengan menggunakan bahasa seperti tadi, tidak ada yang mengerti kalimat yang diulang-ulang saja, itu bukan membangun jemaat. Kita lanjut kembali. Ingat, apa yang kita sampaikan bersumber dari Alkitab. Saya ulang kembali. Ini semua ada di Alkitab Anda. Anda boleh buka, Anda boleh baca, dan Anda akan dapatkan kebenaran-kebenaran itu. Ya, kita lanjut. Dalam 1 Korintus 14, ayat 13 sampai 19.
Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu baik, sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi Rasul Paulus tekankan bahwa dia juga menggunakan bahasa roh lebih daripada mereka di Korintus. Lanjut. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Apa informasi yang kita dapatkan dari 1 Korintus 14 ayat 13 sampai 19? Yang pertama, ibadah itu bersifat horizontal dan vertikal. Betul, kita beribadah menyembah Tuhan, tetapi juga itu ada hubungannya dengan tempat di mana kita berada. Kalau itu dalam sebuah perkumpulan, banyak orang hadir, bukan cuma hanya kepada Tuhan, kita berdoa, tetapi ada juga didengarkan oleh orang-orang yang hadir. Jadi ibadah itu bersifat secara horizontal dan juga secara vertikal. Yang kedua, manusia tidak bisa tak acuh terhadap orang lain saat beribadah kepada Allah. Jadi bukan berarti karena kita menyembah Tuhan lalu kita tidak peduli dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Terserah kita mengucapkan kata yang tidak ada arti atau kita mau buat sesuatu sehingga mengakibatkan terjadinya suasana yang tidak lagi tenang, tetapi kegaduhan, apalagi sampai mirip orang yang kesurupan, itu bukan lagi kuasa Roh Kudus yang ada pada saat itu. Dan yang ketiga, informasi yang kita dapatkan dari 1 Korintus 14 ayat 13 sampai 19. Apabila menggunakan glosolalia dalam ibadah yang hanya dapat dimengerti oleh pribadi sendiri, lebih baik menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti di dalam jemaat agar jemaat dapat dibangun. Jadi kalau pun dia ingin menggunakan sebuah kalimat, tapi kayaknya nanti ada orang yang tidak mengerti, lebih baik dia menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti agar jemaat dapat dibangun. Ingat, tujuan daripada glosolalia adalah untuk membangun jemaat. Ya, untuk membangun jemaat. Kalimat yang diulang-ulang dan tidak ada artinya itu bukan membangun jemaat. Oke, kita lanjut, belum selesai. Ya, Bapak Ibu yang mendengarkan hal ini belum selesai. Kita lanjut. Dalam 1 Korintus 14 ayat 20 sampai 25. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh, perhatikan kalimat ini. Karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Informasi yang kita dapatkan dari 1 Korintus 14 ayat 20 sampai 25. Yang pertama, Paulus menghimbau jemaat Korintus bahwa bernubuat adalah tanda bagi orang percaya. Ingat ini baik-baik. Jadi dia tidak tekankan tentang bahasa roh secara berlebihan. Dia tekankan tentang bagaimana itu karunia bernubuat. Dan yang kedua, jika berkata dalam bahasa roh lalu masuk orang yang tidak beriman,
maka orang itu akan menyangka semua anggota jemaat sudah gila. Ya logikanya begitu. Kalau semua orang menggunakan bahasa yang diulang-ulang dan yang tidak dimengerti, kemudian ada orang yang masuk ke dalam gereja melihat keadaan seperti itu, ya pasti dia menyangka bahwa semua yang ada di dalam gereja adalah orang gila. Ya, jadi hati-hati. Mereka yang mengatakan bahwa oh bahasa roh itu bahasa yang tidak bisa dimengerti dan sesuatu yang hanya bisa diketahui oleh Allah sendiri. Orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan juga tidak tahu tentang hal itu. Baca baik-baik Alkitab secara keseluruhan. Jangan hanya 1-2 ayat dan Anda berhenti di tempat itu. Baca secara keseluruhan. Makanya ketika saya terangkan hal ini, saya ingin baca ayat ini secara keseluruhan. Karena banyak di antara gereja sekarang, mereka menggunakan sebuah interpretasi yang keliru dan salah dengan mengambil 1-2 ayat tanpa membaca konteks secara keseluruhan. Nah, mari kita lihat. Selanjutnya, kita baca secara keseluruhan dalam satu pasal 1 Korintus 14 tadi. Di ayatnya yang ke-26 sampai 33. Kita sambung lagi. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Sekali lagi selalu diulang, untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Perhatikan, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang yang lain duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Apa informasi yang kita dapatkan dari 1 Korintus 14 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-33? Informasi yang kita dapatkan adalah 1. Setiap karunia yang ada digunakan di dalam jemaat untuk membangun. Yang kedua, nah ini yang paling penting. Sesuai dengan konteks 1 Korintus pasal 14. Alkitab memberikan gambaran dengan begitu jelas. Makanya awal tadi saya katakan, baca ayat secara keseluruhan. Jangan hanya ambil 1-2 ayat. Dan Anda berhenti di situ. Tidak, baca secara keseluruhan. Dikatakan di poin yang kedua ini, kalau ada yang berbicara dalam bahasa roh, haruslah 2 orang, maksimal berapa? Maksimal itu 3 orang. Ini Alkitab yang bilang, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang sampaikan, bukan saya. Jadi setelah maksimalnya 3 orang, apalagi yang firman Tuhan sampaikan tentang hal ini, berbicara 1 demi 1, tidak sekaligus. Jadi kalau 3 orang maksimal, orang A berdiri berbicara dalam bahasa roh, dia berdiam, dia duduk. Orang kedua berdiri berbicara dalam bahasa roh, dia diam, dia duduk. Dan orang ketiga berdiri dan berbicara dalam bahasa roh. Alkitab berikan pembatasan, maksimal 3 orang dan berbicara 1 demi 1, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Dan ada penerjemah. Kalau tidak ada penerjemah, haruslah berdiam diri. Jadi dia berbicara bukan cuma hanya ikut dia punya mau, dia lihat ada yang bisa menafsirkan, tidak. Kalau tidak ada, dia berdiam diri. Sesuai dengan konteks glosolalia dalam 1 Korintus pasal 14. Oke, kita lanjut terus, kita lanjut ya. Kita lanjut. Dalam 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 40. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu
untuk janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh memperoleh karunia untuk membuat, dan tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Apa arti dari informasi yang kita dapatkan pada 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 40? Tadi ada berbicara singgung tentang wanita, sehingga ada yang katakan, oh, berarti wanita tidak bisa berbicara dalam acara-acara pertemuan ibadah. Ini poin yang kita dapatkan. Cara wanita menggunakan bahasa roh di dalam jemaat bukan berarti wanita tidak boleh berbicara dalam jemaat. Jadi baca konteksnya. Konteksnya ini berbicara tentang bahasa roh. Jadi ketika ayat ini menyampaikan perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, dia berbicara tentang caranya penggunaan bahasa roh oleh wanita. Bagaimana wanita menggunakan dalam jemaat. Bukan berarti wanita tidak boleh berbicara di dalam jemaat. Konteksnya tentang bahasa roh. Ya, jadi makanya tadi saya katakan baca secara keseluruhan. Yang kedua, kita tidak boleh melarang orang lain menggunakan bahasa roh. Jadi kalau orang bicara bahasa roh, jangan yang lain menjadi marah. Biarkan, memang Alkitab tidak melarang orang untuk menggunakan bahasa roh, tapi Alkitab berikan panduannya. Kenapa? Karena di poin yang ketiga, glosolalia haruslah membuat orang itu sadar, bukan hilang kesadaran. Banyak terjadi di beberapa aliran-aliran gereja, bahasa roh itu membuat orang menjadi tidak sadar. Bahkan sampai kesurupan, bahkan ada yang sampai jatuh. Itu bukan Alkitab katakan. Karena Allah itu adalah Allah yang sopan dan teratur, dan dia menghendaki agar segala sesuatu dalam menyembahnya haruslah dengan sopan dan teratur. Ini informasi yang kita dapatkan dari 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 40. Kesimpulan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14. Penerimaan terhadap glosolalia atau bahasa roh jangan dilarang. Gereja tetap harus menerima jikalau ada orang yang bisa berbicara dalam bahasa roh. Tetapi tujuan daripada bahasa roh atau glosolalia haruslah membangun jemaat. Karena ternyata glosolalia sesuai dengan konteks 1 Korintus pasal 14 adalah sesuatu yang dapat diterjemahkan. Jadi bukan berbicara bahasa sesuatu yang tidak ada artinya. Kalaupun Anda tidak mengerti, ada orang yang akan bisa menerjemahkannya. Dan yang keempat, glosolalia haruslah jelas diucapkan sehingga orang yang mendengarkan dapat mengerti dengan baik. Dan itu merupakan salah satu bahasa yang ada di dunia ini. Jadi kalau dia bisa berbicara dengan jelas, dapat dimengerti dengan baik, bukan bahasa dari luar planet bumi, ya, itu harus bahasa salah satu yang ada di planet bumi ini. Yang kelima, jika ada yang menggunakan glosolalia, sebagaimana 1 Korintus pasal 14 tadi kita baca, minimal 2 orang dan maksimal 3 orang. Berbicara satu demi satu, bergantian, bukan sekaligus. Ada penerjemah, dan kalau tidak ada dia berdiam diri, dan orang itu harus sadar, bukan hilang kesadaran, apalagi kesurupan. Dan poin yang terakhir, yang keenam, semuanya berjalan dengan sopan dan teratur. Ya, harus dengan sopan dan teratur. Saya ingin memperlihatkan kepada saudara di akhir dari bagian kita saat ini sebuah video. Anda lihat secara keseluruhan bagaimana orang-orang yang mengatakan bahwa mereka menggunakan bahasa roh, tetapi sebenarnya apa yang mereka klaim sebagai bahasa roh itu bukan bahasa roh, tetapi itu seperti bagian dalam penyembahan berhala. Karena ada bagian dari penyembahan voodoo lalu dihubungkan dengan bahasa roh yang mirip orang kesurupan tadi, sama. Anda akan lihat videonya dan Anda yang akan memberikan penilaian seperti apa dari apa yang telah kita dengarkan dari awal sampai pada bagian poin saat ini. Mari kita lihat seperti apa videonya.
Baik, Anda sudah melihat videonya? Apakah seperti itu bahasa roh? Tidak ya? Kita sudah pelajari bersama. Bukan seperti itu bahasa roh yang digunakan. Dasar iman orang Kristen terhadap glosolalia dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dalam Yohanes 16 ayat 8 dan 13, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang mendengarkan akan penalaman Alkitab kita tentang rahasia bahasa roh yang benar itu seperti apa menurut Alkitab. Hati-hati, jikalau standar Alkitab yang diberikan berbeda dengan apa yang Anda dapatkan di lapangan, di tempat di mana Anda berada, itu bukan dari Tuhan. Itu bukan Roh Kudus. Sesuatu di luar dari Alkitab itu bukan Roh Kudus, khususnya untuk glosolalia. Bisa jadi itu Roh Kudus. Makanya dalam Review and Herald 4 Maret 1884, hamba Tuhan Ellen White dalam bukunya mengatakan, ambillah Alkitab dan di atas lututmu mohonlah kepada Tuhan untuk menerangi pikiranmu. Jika kita mempelajari Alkitab dengan rajin dan penuh doa setiap hari, kita akan melihat kebenaran yang indah dalam terang yang baru, jelas dan berkuasa setiap hari. Terang yang baru ini bukan sesuatu di luar Alkitab, yang mungkin kita tidak mengerti dan kita baru tahu sekarang. Jadi Ellen White, pionir dari gereja Advent sendiri, dia menekankan untuk mempelajari sesuatu, sumbernya haruslah dari Alkitab. Ya, harus berdoa dengan sungguh-sungguh, mempelajarinya setiap saat, sehingga firman Tuhan akan berkuasa di dalam kehidupan kita. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Salam dari Bumi Sakamese. Tuhan Yesus memberkati.